I need to be with my daughter! Come. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Mohon maaf nih guys, beberapa hari ke belakang saya diterpa panas tiris dan hareeng. Karena hal tersebut, kali ini saya baru bisa membawakan alur cerita filmnya. Dan tentunya tidak lain tidak bukan, kita akan melanjutkan kembali episode yang tertinggal, yaitu episode yang ketiga dari Peaky Blinders. Tanpa banyak baceprot, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Thomas ditemani Lizzie segera membawa Ruby ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Khawatir dengan keadaan anaknya, Thomas bersikeras menemani anaknya itu ke ruang pemeriksaan. Sejumlah dokter dan perawat menahan Thomas karena penyakit TBC yang diderita Ruby khawatir menular ke orang lain. Thomas menganggap ini adalah kutukan untuk menghukum dirinya. Setelah Lizzie menenangkan Thomas, dia menyuruhnya minta maaf kepada dokter. He's a horse in a crate. Tell me what I have to do. This way, sir. Untuk memastikan tidak terjadinya penularan, Thomas pun melakukan ronsen di bagian paru-parunya. Hasil diagnosa terhadap Ruby yang dilakukan dokter menyebutkan bahwa paru-paru sebelah kirinya terkena infeksi tuberkulosis. Langkah pertama yang dilakukan dokter adalah mengempiskan paru-parunya. Namun jika itu tidak berhasil, maka dokter akan menggunakan metode garam dengan emas 37%. Meskipun peluangnya sangat kecil dan sangat menyakitkan, namun mereka tidak punya pilihan lain karena virus itu menyebar dengan sangat cepat. Saat dokter menerapkan metode garam emas itu kepada Ruby, Thomas sendiri memilih pergi untuk mencari cara lain karena kuatnya kepercayaan Gypsy dalam dirinya. Untuk urusan bisnisnya di London, Thomas meminta bantuan Ada untuk menggantikan posisinya. Di episode kedua ditegaskan begitu kuatnya prinsip seorang gangster yang dimana bisnis number one. Namun itu semua terbantahkan karena bagi Thomas, keselamatan anaknya menjadi prioritas. Di London, Lady Diana yang akan menerima kedatangan Ada tidak ingin kalah glamor. Dia menyuruh pelayannya untuk melihat merek mantel yang digunakan Ada. Bahkan dengan sengaja dia menaruh sebuah vas bernilai tinggi dari Mesir untuk menunjukkan dia adalah seorang lady dari kelas atas. Sementara itu, Thomas sampai di sebuah pegunungan dan melihat sebuah petunjuk arah dan tanda marka untuk keluarga Lee. Baru pertama bertemu saja, Ada dan Diana saling melontarkan sindiran terkait suami mereka masing-masing. Seperti halnya kakaknya Thomas, Ada pun telah menelusuri latar belakang dan kepribadian Diana. Isn't it wonderful how time changes everything? Untuk menunjukkan kepadanya kalau dia bukanlah wanita biasa dan layak untuk menggantikan posisi Thomas yang berhalangan untuk datang. Menanggapi sindiran Ada tentang vas mahal itu, Diana mengaku kakeknya mencuri vas itu dari rumah bordir di Kairo, Mesir. Resembles Thomas. Yang berasal dari dinasti ke-18. Sesampainya di sebuah pegunungan berbatu, Thomas dihadang beberapa orang dari suku Lee. Tidak ingin berbasa-basi, Thomas langsung mengeluarkan pistolnya dan meminta mereka untuk memanggil Esme, jandoi dari adiknya. Rupanya mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan Thomas Shelby dari gangster Peaky Blinders. Esme akhirnya keluar.
Dia merasa heran kenapa Thomas datang menemuinya. Tell him to leave. Jalabri! Thomas lalu mengatakan anaknya dalam kondisi sakit parah dan dia menganggap itu adalah sebuah kutukan Gypsy. Esme cukup terkejut saat mengetahui Polly telah meninggal. Rupanya Thomas ingin memastikan apakah Esme pelakunya atau tidak karena dalam mimpinya Polly menyuruhnya menemui Esme. Setelah melihat langsung raut muka dan reaksi Esme, dipastikan dia bukanlah pelaku yang telah mengutuk anaknya. Kembali ke Ada, Mosley akhirnya muncul. Dia mengatakan mantel yang digunakan tamunya itu dari merek terkenal. Dan itu artinya mereka tidak bisa merendahkan keluarga Shelby. Menggantikan posisi kakaknya, Ada membawa pesan penting dan undangan secara khusus untuk mereka. Peranan Shelby dalam bisnis ini sangat penting, karena Thomas memiliki informasi dan pendorong yang akan membuat Jack Nelson melakukan apa saja yang Mosley minta. Saat Jack Nelson datang ditemani Gina, awalnya dia kecewa karena Thomas gagal hadir dalam pertemuan ini. Setelah berkenalan dengan Ada, Nelson mengaku telah melakukan pengamatan bahwa Ada dulunya adalah seorang komunis. Di sini, Ada langsung mengkoreksi bahwa dia adalah seorang sosialis. Dan untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan Mosley yang sangat berambisi menjadi Perdana Menteri Inggris masa depan dan kekuasaannya. Ketika Ada menyebutkan suaminya telah wafat, Nelson langsung tersenyum. Nelson menyindir hanya karena putrinya sakit, Thomas gagal menghadiri pertemuan penting ini. Kembali menunjukkan kecerdasannya dan balik menyindir Nelson, Ada telah melakukan pengamatan bahwa saudara laki-laki dan perempuan Nelson meninggal akibat mengidap sakit paru-paru. Lalu, Ada menyebutkan alasan bahwa kakaknya yang sedang mencari pengobatan alternatif untuk putrinya. Sebuah karya eksperimental yang ia harap akan menyelamatkan putrinya. Nelson rupanya sepaham dengan yang dilakukan oleh Thomas untuk anaknya. Dia pun makin penasaran untuk mengenal lebih jauh sosok Thomas Shelby. Tidak ingin kehilangan muka, Diana langsung memuji suaminya yang telah melakukan orasi di depan 20 juta warga Inggris yang mendengarkan siarannya. Rupanya Nelson tidak begitu peduli dan justru menyebutnya sebagai wanita yang dibalut kulit, tulang, dan kesombongan. Setelah menyampaikan permintaan maaf dari Thomas, Ada kemudian memberikan undangan untuk pertemuan selanjutnya yang diadakan di rumah Thomas. Sebelum pertemuan berakhir, Nelson bertanya apa yang sebenarnya PT Shelby kerjakan. What exactly does the Shelby Company Limited do? Thomas berencana untuk kembali pulang, namun dia kesulitan untuk menyalakan mobilnya karena ternyata Esme telah lebih dulu mencabut businya tanpa Thomas sadari. Jika ingin mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, Esme akan mengajaknya ke sebuah lokasi antah berantah. Untuk mengetahui rencana bisnis yang dilakukan kakaknya, Ada mengunjungi perusahaan PT Shelby dan masuk ke dalam kantor kakaknya. Di dalam buku catatan pribadinya, Ada pun kini tahu bahwa Thomas memiliki opium dalam jumlah banyak yang disimpan di Liverpool. Kemudian, Ada menemui orang kepercayaan Thomas, yaitu Isaiah. Where is Arthur? We locked him in the cash safe. We locked us twice a day. Arthur gets him 3 times a day. Di kantor itu juga, Arthur dikurung di brankas uang. Bukan oleh orang lain, namun sesuai permintaannya sendiri jika sakaunya kumat. Cara itu dilakukan untuk menghindarkannya pergi ke pecinan yang seringkali digunakan para pecandu. Lalu, Ada menugaskan Isaiah untuk pergi ke Liverpool, tepatnya gudang opium yang berada di dermaga Salt House. Pimpinan serikat pekerja yang bernama Hayden Stake telah mengatur pencurian opium dari hanya secangkir penuh kini seukuran ember. Ada meminta Isaiah untuk memukulinya saja sebagai bentuk peringatan keras.
Dia juga menyuruhnya membawa Arthur agar tidak seorang pun berani melawan dan untuk menjaga reputasi Peaky Blinders. Sebagai imbalannya, Ada tidak akan melaporkan kepada Thomas jika Isaiah telah memasang taruhan pada balapan yang telah mereka atur. Untuk memuluskan misi ini dan menjaga keselamatan Arthur, Isaiah mengajak ketiga sepupunya. Let's go. Sampai di sebuah pegunungan yang tidak mungkin lagi dilanjutkan dengan menggunakan mobil, tidak ingin menyerah, Thomas menggunakan seutas tali untuk mengendalikan kuda yang tidak dilengkapi pelana. Sampai di gudang opium yang berada di Liverpool, Hold on. Listen, let me tell you something. Arthur langsung menanyakan keberadaan Hayden Stake ke beberapa pekerja yang sedang santuy bermain kartu. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan Peaky Blinders. And there's any man who comes home from a mission. Tiba-tiba Hayden Stake datang. Merasa terpancing, anak buah Arthur langsung mengeluarkan senjata mereka. Worry about all the business. Hayden tidak mengelak dengan pencurian opium itu. Namun ternyata dia mengetahui masalah yang dihadapi Arthur dan tekanan psikologis yang sedang dihadapinya. She sings out, "Opium for sale!" Melihat hal tersebut, Isaiah gatal dan langsung melayangkan pukulan ke wajah si Hayden. Arthur, just give me the fuck. Terpengaruh dengan ucapan Hayden, Arthur memilih untuk pergi dari gudang ini. Kembali ke Thomas dan Esme yang telah sampai di sebuah pemakaman yang berada di puncak gunung. Esme mengingatkan Thomas kembali bahwa dulu dia pernah memberi batu safir kepada wanita bernama Bethany Barwell, tepatnya 10 tahun yang lalu. Batu itu dibawa ke perkemahannya dan diberikan kepada adiknya yang bernama Evadne Barwell. Kemudian, batu tersebut dikalungkan di leher putrinya dan tak lama kemudian anak itu mengalami batuk hingga meninggal di usia 7 tahun. Esme menduga Evadne Barwell yang melemparkan kutukan terhadap Thomas dan menunggu hingga Ruby berusia 7 tahun. Karena informasi yang diberikan Esme ini membuat Thomas semakin yakin tentang adanya kutukan akibat kesalahannya di masa lalu. Esme berharap Saints dapat menyembuhkan anak Thomas dari kutukan ini. Diliputi amarah, Thomas bertekad untuk mencari Evadne Barwell untuk meminta pengampunan agar putrinya selamat. Esme menambahkan informasi kepada Thomas bahwa keluarga Barwell pergi dari perbatasan ke laut. Thomas siap membayar Esme dengan imbalan emas yang dia inginkan, asal yang terpenting anaknya bisa terselamatkan. Thomas pun kembali ke rumah sakit. Namun, semuanya sudah terlambat. Karena Ruby telah meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Lizzie mengatakan kepada anak mereka bahwa Thomas sangat menyayanginya. Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekejam-kejamnya gangster, dia tetap manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan. Perjuangan Thomas untuk menyelamatkan anak kesayangannya terlambat sudah. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4.